Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Olinda Sandai dengan NPM 22103233 dari kelas 2022E. Sini saya menjelaskan tentang multikulturalisme di siswa SD. Multikulturalisme di siswa SD adalah pendekatan pendidikan yang mengikuti dan menghargai keberagaman budaya, agama, etis, dan latar belakang siswa dalam lingkungan sekolah. Nah, tujuannya multikulturalisme adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Kulturalisme dapat diimplementasikan melalui beberapa cara. Yang pertama itu mengintegrasikan budaya lokal. Mengintegrasikan budaya lokal dari tradisi siswa ke dalam kurikulum dengan kegiatan sekolah. Contohnya di Manggarai ini multikulturalisme tentang budaya lokal. Kalau di sekolahnya memakai pakaian adat saat upacara, contohnya pada saat upacara 2 Mei, Hari Guru, dan lain-lain. Yang kedua itu menghargai perbedaan budaya, agama, dan latar belakang siswa, serta mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan untuk perbedaan agama, contohnya Muslim dengan Katolik. Kita mengajarkan kepada siswa untuk saling menghargai perbedaan agama. Yang kedua itu latar belakang siswa, contohnya perbedaan latar belakang siswa itu orang dipandang ekonominya lemah dengan ekonominya yang penghasilannya banyak, seperti atau contohnya seperti siswanya orang tuanya petani dan anak siswa orang tuanya pekerjaan seperti guru atau pegawai lainnya. Nah, untuk yang ketiganya menggunakan bahasa lokal. Menggunakan bahasa lokal dalam bahasa ibu siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, sebagai calon guru, nanti kita jika mengajar di suatu sekolah, bagaimana kita membudayakan bahasa lokalnya, contohnya seperti dengan Manggarai. Nah, bagaimana cara kita saling belajar bahasa Manggarai. Nah, harus berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang keduanya mengadakan kegiatan budaya. Mengadakan kegiatan budaya yang menampilkan keberagaman budaya siswa seperti visual budaya. Yang kelima, mengembangkan kurikulum inklusif. Mengembangkan kurikulum inklusif yang dapat relevan dengan kebutuhan siswa dan berbagai latar belakang. Nah, adapun manfaat multikulturalisme di siswa. Yang pertama itu meningkatkan toleransi. Meningkatkan toleransi dalam pemahaman siswa terhadap perbedaan budaya dan agama, seperti contoh yang di atas tadi. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri siswa dan latar belakang minoritas. Yang ketiga, meningkatkan peserta akademik. Meningkatkan peserta akademik siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Yang keempat itu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung siswa untuk berkembang. Nah, dalam keseluruhan multikulturalisme di siswa SD adalah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan sehingga siswa dapat berkembang dengan mencapai potensi mereka. Nah, ada beberapa karakteristik pelajaran saat ini di siswa SD. Yang pertama ini digital native. Pelajaran saat ini tumbuh dengan teknologi digital dan sangat familiar dengan penggunaan internet, smartphone, dan media sosial. Yang kedua itu aktif dan integratif. Pelajar saat ini cenderung lebih aktif dan integratif dengan proses belajar. Mereka ingin terlibat dalam diskusi,
berbagi ide dan berkolaborasi dengan teman-teman. Yang ketiga itu visual dan audio. Pelajaran saat ini lebih cenderung belajar visual dan audio seperti video, gambar dan musik. Yang keempat itu personal dan variabel. Pelajaran saat ini ingin belajar dengan cara yang profesional dan fleksibel. Mereka ingin memilih waktu, tempat, dan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mempertimbangkan karakteristik pelajaran saat ini di siswa, maka beberapa strategi pembelajaran yang efektif adalah yang pertama itu menggabungkan pembelajaran online dengan offline untuk meningkatkan fleksibilitas dan profesionalisasi. Yang kedua itu menggunakan elemen-elemen game dan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan interaksi. Yang ketiga itu menggunakan video, gambar, dan multimedia lainnya untuk meningkatkan visual dan audio dalam pembelajaran. Yang keempat itu kolaborasi dan diskusi, mendorong siswa dalam berkolaborasi dan diskusi antara siswa untuk meningkatkan interaksi dan ide. Itu saja penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.